Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Sukkot. Hak Sukkot Sameach. Tahun ini adalah tahun 5776. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Barangkali ada di antara kita yang sampai sekarang itu belum tahu perayaan Sukkot ini sebetulnya perayaan apa, saudara. Saya melihat banyak orang-orang yang belum paham tentang perayaan Sukkot. Ada yang mengatakan bahwa perayaan Sukkot itu adalah perayaan kelahiran Yesua. Nah, itu salah, ya. Walaupun Yesua itu lahir persis di perayaan Sukkot, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa perayaan Sukkot itu kelahiran Yesua. Karena kalau kita tinggal atau hidup di zaman Yesua, lalu kita tanya kepada Yesua, kita tanya, "Hai Yesua, saya mau tanya, perayaan Sukkot itu perayaan apa?" Dia pasti tidak akan mengatakan, "Oh, itu perayaan kelahiranku." Tidak. Tetapi Yesua akan berkata bahwa perayaan Sukkot itu adalah perayaan memperingati tiang awan dan tiang api sebagai terang dunia yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi, saudara, kalau saya tanya kepada saudara, perayaan Sukkot itu perayaan apa? Hari Raya? Hari Raya terang. Ya, karena perayaan Sukkot itu juga disebut Hari Raya Terang. Nah, ini memperingati tiang api yang menuntun mereka, memberikan kehangatan, memberikan penerang di dalam perjalanan di tengah-tengah padang gurun. Seperti saudara ketahui bahwa di padang gurun itu belum ada listrik seperti sekarang. Keadaan kalau malam itu gelap gulita dan udaranya sangat dingin sekali. Tetapi dengan adanya tiang api, maka bangsa Israel kalau malam hari dia akan merasakan cahaya dari Tuhan, dan mereka dihangatkan dengan api raksasa yang bisa mereka lihat tiap-tiap malam hari. Lalu pada siang hari, tiang api itu berubah menjadi tiang awan, menjadi payung raksasa yang memayungi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa perayaan Sukkot atau Sukkah itu sekali lagi memperingati tiang api yang menuntun bangsa Israel berada di padang gurun. Nah, mereka disuruh oleh Bapak Yahweh untuk membuat pondok-pondok dan atasnya dikasih dedaunan. Apa maksud hal itu, saudara? Pondok-pondok atau kemah-kemah itu sebetulnya adalah simbol dari diri kita. Dan atasnya dikasih dedaunan. Kalau daun itu sebagai naungan agar orang yang ada di dalamnya itu tidak kepanasan dan kehujanan. Tetapi namanya juga daun. Sekali waktu pasti akan hancur, akan layu. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, perayaan Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Tabernakel itu bukan saja disebut sebagai Hari Raya Terang, Hari Raya memperingati tiang api, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa tubuh kita itu fana adanya. Kita sebentar akan mati, tetapi tidak usah khawatir, karena kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita semua. Amin. Karena kita sudah dipastikan jaminan keselamatan. Di dalam iman kita tidak mengenal istilah
semoga atau mudah-mudahan kita tidak mengenal itu. Karena Yesus sebagai terang dunia, dia katakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu adalah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jadi sekarang kita tahu, saudara, untuk apa kita kumpul, kita merayakan hari raya Tabernakel. Dan perayaan Tabernakel itu satu-satunya perayaan di mana semua bangsa-bangsa goyim diharuskan untuk ikut. Kalau perayaan-perayaan yang lain, saudara, itu biasanya khusus untuk orang-orang Yahudi, orang goyim jarang ikut. Tetapi di perayaan Hari Raya Sukkot, penutupan dari 7 hari raya, maka orang-orang non-Yahudi yang bergabung dengan orang Yahudi harus mengikutinya. Itu sebabnya Yesua itu bukan hanya khusus untuk orang Yahudi, tetapi juga semua bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Siapa yang percaya, dia mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang perayaan Sukkot, disitulah Yesua lahir. Karena perayaan Sukkot itu biasanya orang-orang Yahudi mereka kumpul keluarga. Kenapa mereka yang ada di berbagai kota mereka pulang mudik untuk kumpul keluarga, berdoa bagi keluarga mereka masing-masing. Nah, itu sebabnya, saudara, pada saat perayaan Sukkot, Maria dan Yusuf pulang kampung. Tetapi kalau kita melihat, Yusuf dan Maria sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halamannya, dan saat itu Maria sedang hamil tua. Banyak sekali orang-orang atau para pendeta yang kurang memahami hal ini, sehingga kalau ditanya kenapa orang-orang Yahudi itu pulang kampung, mereka bilang, oh karena itu diundang oleh Pontius Pilatus untuk melakukan sensus. Saya bilang salah. Orang Yahudi itu tidak pernah mau tunduk kepada pemerintah, saudara. Ingat, waktu itu Romawi itu menjajah Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu punya rasa pahit yang luar biasa terhadap pemerintah Roma. Jadi sensus itu sendiri, kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang pertama, ya coba kita lihat sejenak, saudara. Lukas 2 ayat yang pertama, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, ya. Lukas pasal 2 ayat yang pertama, ya, Lukas 2 ayat yang pertama dikatakan begini: dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Nah, saudara, orang selalu berpikir bahwa adanya sensus itu karena dapat undangan dari Kaisar Agustus. Saya bilang salah. Perhatikan kata ini baik-baik. Dan terjadilah pada masa itu. Masa itu tuh masa apa? Nah, inilah masa di mana bangsa Israel itu pulang mudik. Masa di mana mereka akan merayakan hari raya terang. Mereka yang ada di luar kota, mereka pulang secara otomatis, nggak usah dipanggil-panggil. Nah, momen inilah yang dipakai oleh Kaisar Agustus untuk melakukan sensus, saudara. Jadi tidak boleh dibalik. Bukan sensus lalu mereka pulang, tidak. Tetapi mereka pulang, momen itu dipakai oleh pemerintah Romawi untuk sensus penduduk.
Nah, ada juga kalau kita melihat hal-hal seperti ini, terjadi banyak kesimpang siuran ketika orang-orang Kristen pada umumnya merayakan Natal. Selalu di sana ada orang Majus yang datang ke bayi Yesua yang baru dilahirkan. Kan begitu ya saudara? Mungkin dulu kita juga pernah melakukan seperti itu. Itu salah ya. Ada banyak kesalahan yang saya perhatikan yang muncul di seputar Natal. Ya, contoh yang jelas tanggal 25 Desember saja sudah meleset. Itu kesalahan pertama. Itu kan buatannya Konstantin, saudara. Kemudian orang Majus itu ada berapa? Saudara tahu nggak? Biasanya ada berapa? Ya. Ada 3. Di mana ayatnya dan pasal berapa yang mengatakan orang Majusnya ada 3? Nggak pernah ada tuh dalam kitab suci. Yang kita temukan di situ adalah persembahannya itu ada 3 jenis: emas, kemenyan, dan mur. Itu tidak mungkin mewakili 3 orang, 3 persembahan itu. Karena andai kata 3 orang yang datang dari timur, ingat waktu itu tidak ada pesawat terbang, belum ada, saudara. Jadi perjalanan dari timur ke Bethlehem itu bukan pula naik kereta api, tetapi naik onta. Perjalanannya itu sangat lama, diperkirakan 2 tahun lamanya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan di situ, orang-orang Majus dalam dunia Kristen pada umumnya mendatangi bayi Yesua yang baru dilahirkan. Itu jelas ngawur. Kenapa? Karena kita lihat Herodes pada waktu dia memanggil didatangi oleh orang Majus itu. Ketika itu dia bertanya, si Herodes ini, kapan kamu melihat bintangnya? Kan begitu. Oh, saya melihat bintangnya di timur. Ya, hitung perjalanan itu. Lalu ketemulah sekitar 2 tahun. Itu sebabnya Herodes membuat sebuah peraturan bahwa anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Tapi andai kata seperti yang kita lihat cerita-cerita dalam dunia Kristen pada umumnya, kalau Yesua itu baru lahir kemudian didatangi orang Majus, ingat waktu itu Herodes pesan apa? Nanti kalau kamu sudah ketemu raja itu, kamu lapor saya ya, saya tak ikut menyembah. Kan begitu, saudara. Andai kata pada waktu itu Yesua baru lahir, pasti Yesua tidak sempat disunat. Kenapa? Karena sudah terjadi pembantaian. Yesua sudah melarikan diri, dilarikan oleh orang tuanya menuju ke Mesir. Padahal kitab suci kita menulis Yesua disunat pada hari yang ke-8. Saudara tahu di hari ke-8 itu ada apa? Di dalam perayaan umat Yahudi, hari ke-8 itu yang disebut dengan hari Simchat Torah atau sukacita Torah. Nah, itu adalah penutupan Sukkot, saudara. Jadi kalau Yesua itu berumur baru kemarin sore, yang jelas tidak mungkin disunat karena sudah lari. Pada waktu itu kan ada pembantaian bayi. Dan andai kata orang Majusnya cuma 3, pasti tidak akan sampai ke Bethlehem. Karena di tengah jalan pasti dirampok oleh orang, saudara. Karena dia harus melewati daerah-daerah yang banyak begalnya di tengah jalan. Nah, jadi di sini kita sekarang sudah mengerti bahwa perayaan Sukkot itu adalah hari raya terang, hari raya memperingati tiang api yang menuntun bangsa Israel keluar, juga memperingati kefanaan tubuh kita. Dan di perayaan Sukkot itu persis terjadi panen raya.
atau panen besar. Sangat cocok kalau pagi hari ini saya mendapatkan tema yaitu sukacita penuaian. Perlu saudara ketahui bahwa di dunia tempat kita tinggal ini, kita hidup di bawah hukum, saudara. Ada yang namanya hukum waktu. Kita hidup di hukum waktu, loh, saudara. Orang kontrak rumah itu pasti akan diberi waktu. Berapa tahun? Iya kan? Ada waktu. Orang melahirkan juga akan melewati dimensi waktu. Orang dari kecil sampai dewasa itu juga melewati dimensi waktu. Nah, ini yang saya sebut dengan hukum waktu. Bukan cuma itu, saudara, tetapi kita hidup di dunia ini juga di bawah kekuasaan hukum kebinasaan. Kita semua tinggal dalam hukum kebinasaan. Dulu saya rambutnya tidak putih seperti ini, saudara. Rambut saya hitam. Saya kalau main badminton itu, wah, paling tidak kalau belum 5 set belum capek. Sekarang setengah set itu sudah lengket-lengket mau mati, saudara. Ya, itu yang disebut hukum kebinasaan. Bahwa fisik manusia itu lama kelamaan akan mengalami kerusakan, akan layu, kekuatannya akan lemah. Itu sebabnya perayaan Sukot itu kita disuruh mengingat bahwa hidup kita itu tidak lama, saudara. Ya, jadi kita berada dalam hukum kebinasaan. Dulu waktu masih muda giginya lengkap, tapi ketika sudah tua banyak yang ompong pasangin gigi palsu, saudara. Tapi saya giginya nggak palsu loh, saudara. Ya, karena saya pikir Pak Lukas juga giginya palsu, tidak. Ya, tetapi setidak-tidaknya kita ingat bahwa hidup kita itu tidak lama. Hidup kita di dunia ini juga dikuasai oleh dimensi ruang. Kita mau pergi ke Amerika misalnya, kita terbatas dengan ruang, saudara. Kita tidak bisa langsung sampai ke Amerika. Beda kalau tubuh kita sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Saya pengen ke Amerika, tinggal tahu-tahu sampai sana. Kalau kita nggak, mesti ke airport dulu, naik pesawat dulu. Kita terikat oleh dimensi waktu, dimensi ruang. Kita nggak bisa menerobos ruang, saudara. Kemudian kita juga terikat dengan yang namanya hukum kebebasan. Kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Dan saya katakan, saudara memiliki pilihan yang sangat tepat sekali, karena saudara percaya kepada Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Amen. Nah, ini kita sudah berada di hukum kebebasan. Dan yang kelima adalah hukum tabur tuai. Kalau kita punya tema sukacita penuaian, berarti kita terikat hukum tabur tuai, saudara. Saudara, kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Mari kita buka Tehillim pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita akan baca ayat ini, saudara, sebagai landasan materi kita. Tehillim 126 ayat 1 sampai 3, demikianlah bunyinya. Nyanyian pendakian ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini.
Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita, kita bersuka cita. Nah, ini yang saya sebut menuai dengan sukacita. Saudara ingin menuai dengan sukacita? Iya. Ya, amin. Amin. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa menuai kalau menabur saja tidak? Betul ya, saudara? Mana ada orang yang tidak menabur kok bisa menuai? Kadangkala dalam dunia iman Kristen itu hanya diobyok-obyok, ya. Yang penting kita menuai. Oh, nanti dulu menuai apa? Ya kan, menabur saja tidak. Tetapi saudara, perlu kita ketahui bagaimanakah kita bisa menuai. Pertama kita menabur atau kita menanam. Kemudian setelah menanam, apa? Kita pelihara tanaman itu, betul saudara? Dipelihara tanaman itu, dipupuk. Dan kalau kita pelihara dengan baik, pasti akan panen. Ya. Ini tidak boleh kita lupa, saudara. Jangan orang-orang kita berharap pokoknya kita menuai. Nanti dulu apa yang saudara tuai, ya. Untuk kita bisa melihat tuaian, ingat kita terikat pada hukum tabur tuai. Tabur tuai ini itu memiliki banyak aspek sebetulnya, saudara. Ya. Jadi yang pertama yang kita tentukan adalah apakah saudara sudah menabur. Ya. Apapun yang saudara tabur, itulah yang akan saudara tuai. Kalau saudara ingin menuai mujizat, saudara harus menabur berkat. Amin. Ya. Kalau saudara menabur berkat saja tidak kok ingin menuai, itu kan mimpi namanya, saudara. Ya. Saya pernah berkata, saudara-saudara, di dalam kitab suci itu tidak pernah ada konsep, ya, tidak menabur tapi menuai, tidak pernah ada. Coba saudara tunjukkan satu ayat mana ada orang tanpa menabur tapi menuai. Tidak, pasti ada yang menabur, saudara. Kecuali burung-burung. Tapi burung pun juga tidak menuai. Karena di dalam kitab Matius 6 ayat 26 dikatakan, amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai. Ya, yang tidak menabur, ya tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga, bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Ini ucapan Yesua untuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Disuruh melihat burung-burung, dia tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan. Tetap konsepnya tidak menabur, pasti tidak menuai. Nah, saudara yang terkasih, saya akan bertanya kepada saudara, siapa di sini yang rutin mengembalikan persepuluhan? Angkat tangan. Jujur, yang rutin mengembalikan perpuluhan sangat sedikit sekali, ya. Kenapa saudara tidak mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan? Perpuluhan itu menabur atau bukan? Halo? Bukan. Perpuluhan itu saudara bukan menabur, itu bukan milik saudara kok. Iya toh? Kalau itu milik saudara, itu menabur. Lah perpuluhan saja tidak kok saudara mau menabur. Apa enggak ngeri itu? Saya tanamkan konsep ini, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat jemaat di tempat kami diberkati luar biasa. Karena mereka saya tanamkan, engkau tidak mengembalikan perpuluhan, berarti kamu mencuri haknya Tuhan. Mencuri. Bahkan dalam kitab suci kita, waduh, itu kata-katanya gak enak lagi, saudara. Ya, yang terjemahan LAI itu.
Terjemahannya apa? Merampok katanya. Bayangin, jadi begal, begalnya Tuhan, saudara. Ya, kita begal miliknya Tuhan, ngeri sekali. Ya. Kenapa orang tidak berani mengembalikan persepuluhan? Karena dia pakai logik, pakai pikiran logika. Ya. Saya mengajarkan kepada jemaat agar supaya apa? Kalau mereka mengembalikan persepuluhan, di batin mereka harus berkata, perpuluhanku untuk bulan depan akan lebih besar dari sekarang ini. Dan mereka betul-betul diberkati, saudara. Ya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang belum berani. Ini baru langkah awal mengembalikan perpuluhan. Apalagi menabur. Menabur itu milik saudara. Kalau perpuluhan sekali lagi itu bukan menabur. Dan perpuluhan itu harus dikembalikan kepada tempat di mana nama Yahweh itu dimuliakan. Kalau saudara taruh di tempat di mana nama Yahweh justru dihina, saudara ikut ambil bagian dalam kejahatan mereka. Ingat baik-baik itu, saudara. Saya mungkin akan mengilustrasikan dengan mudah begini. Pada zaman dulu di tahun 65 itu kan ada yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, di Partai Komunis itu ada subpartai yang namanya Baperki, saudara. Mungkin kalau saudara yang umurnya sekitar saya begini pasti masih ingat ya, dulu ada Baperki, saudara. Nah, Baperki ini seringkali minta sumbangan pakai list ya ke rumah, ke toko-toko orang Chinese. Saudara tahu, orang-orang itu diminta untuk sumbangan, tidak peduli itu partai Golkar atau partai PNI, nggak peduli, saudara. Pokoknya dia minta sumbangan. Saudara tahu nggak? Orang-orang di toko itu kadang merasa risih ya. Wah, itu aku dimintain sumbangan. Ya udahlah, saya kasih sumbangan. Ada yang ngasih 50 rupiah, ada yang 25 rupiah, bahkan ada yang cuma 10 rupiah. Mereka kasih sumbangan. Tetapi saudara tahu, pada waktu PKI melakukan penyerangan atau berusaha untuk melakukan kudeta di Indonesia, dan partai PKI itu dilibas oleh pemerintah Indonesia, maka list dari partai PKI, subpartainya itu Baperki, itu tak kena ke tangan pemerintah. Dan orang-orang yang tercantum di situ didatangi, saudara. Mereka ditanya, kenapa Anda menyumbang? Anda harus saya tangkap, saya tahan. Ditahan, saudara. Dan ada yang berkata, loh saya ini Golkar. Loh Golkar kok menyumbang PKI? Berarti Anda pengkhianat partai. Saudara tahu nggak? Pada waktu itu, saya ingat di desa saya, di Sragi, itu banyak orang-orang yang ditangkap, masuk ke truk dan dibawa ke Pulau Buru, saudara. Dibuang di sana. Tapi faktanya nggak sampai ke Pulau Buru, mereka dibelah di jalan, saudara. Mati semua mereka. Kenapa? Karena dianggap memberi sumbangan di tempat yang salah. Sama seperti kalau saudara yang sudah mengenal nama Bapa, tetapi nyumbang atau memberikan, mengembalikan persepuluhan di tempat yang salah, wow, saudara salah di hadapan Tuhan. Ya, ada ayat-ayatnya saya bisa tunjukkan, saudara. Nah, oleh karena itu kita mesti harus berhati-hati. Ya. Ini baru masalah menabur, mengembalikan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang sudah saudara tabur untuk bisa menuai dengan sukacita? Yang pertama adalah menabur kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan ingat, tuaian itu selalu lebih besar dari taburan. Saudara setuju tidak? Ya. Ada
menabur, katakanlah menanam bibit jagung, ya, itu kalau nanam jagung itu kan tanah ditancepin kayu ya, jelek gitu, kemudian biji jagung ditaruh, kemudian diurutkan begitu ya. Saya masih ingat dulu waktu SD ada pelajaran pertanian gitu, ditancap, kemudian dikasih satu genggamnya, katakanlah mungkin isinya cuma 10 biji atau 20 biji, ditaruh di situ kemudian ditutup. Kalau saya menabur 10, ketika dia tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna, apakah saya menuai 10? Tidak. Saya akan menuai bisa 100, bisa 200 biji jagung, saudara. Jadi sekali lagi, tuaian lebih besar dari taburan. Jadi kalau saudara menabur kebaikan, maka saudara akan menuai kebaikan juga lebih besar dari yang saudara taburkan. Dan itu pasti loh saudara. Ingat, kita hidup di dunia yang terikat hukum tabur tuai. Setidak-tidaknya kalau kita sudah usia tua menabur kebaikan, maka anak cucu kita lah yang akan mendapatkan tuaian itu. Kenapa kadang-kala kita tidak melakukan itu, tapi sebaliknya kita menabur kejahatan. Menabur kejahatan, kalau saya bicara kejahatan itu tidak harus membunuh, mencuri, merampok, tidak. Kita mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang, itu saja sudah menabur kejahatan. Ya. Kalau kita ucapannya tidak jadi berkat buat orang lain, kita menabur kejahatan loh saudara. Dan ingat, setiap tutur kata kita yang sudah kita lontarkan, mungkin kita bisa mudah melupakannya, tetapi orang yang terkena hatinya 10 tahun belum tentu sembuh. Dan itu akan berbuah berbahaya sekali. Kita bisa membinasakan orang lain. Jadi coba kita tabur kata-kata kita dengan sesuatu yang membuat orang lain nyaman. Jadi saudara harus berusaha, kalau ada orang ketemu, bilang, waduh, saya kangen banget sama kamu ya. Ya sudah lama kita nggak ketemu. Itu tandanya saudara diterima oleh mereka. Saudara banyak menabur kebaikan. Tapi kalau saudara yang menabur keburukan, begitu saudara datang, orang akan berkata, ah, ini penyakit datang lagi nih. Pasti ini kata-kata nggak nyaman lagi, ini penyakit lagi datang ke sini, mau mati aja sekalian orang begini. Kita malah dikutukin saudara. Ya toh, saudara, kita perlu belajar untuk menabur kebaikan, menabur ucapan kata-kata kita menjadi berkat. Ya. Pernahkah saudara kalau mengembalikan persembahan, ini kita nggak bicara perpuluhan sekarang, tapi memberikan persembahan, apakah saudara memberikan persembahan itu hanya sekedar, atau hati saudara betul-betul disertai rasa syukur? Ya, kalau di sini ada kolektor nggak? Kolektor lewat? Nggak ada. Adanya kan kotak ya. Ya. Kalau sahabat ada kolektor ya. Kalau nggak kan cuman persembahan gitu. Pernah nggak saudara ketika memasukkan amplop ke dalam kotak itu? Saudara buktikan ya kata-kata saya ya. Ketika saudara memasukkan uang ke dalam kotak, disertai dengan rasa syukur, Tuhan terima kasih, melalui persembahan ini pekerjaan menjadi besar di sini. Saudara memberkati pekerjaan Tuhan di sini, dan sebelum pekerjaan Tuhan di sini bertumbuh, saudara yang pertama kali akan mendapatkan pertumbuhan. Amin. Saudara buktikan ya kata-kata saya. Saudara memberi muatan energi ketika saudara mengembalikan. Ya. Memberikan maupun mengembalikan, baik itu perpuluhan maupun persembahan, saudara kasih muatan. Jangan asal ya memang sudah kewajiban ya sudahlah kita kasih sudah bar gitu. Oh lain saudara. Itu hanya kebiasaan. Tapi sekarang
saya ajari jemaat di tempat saya juga begitu. Ketika saudara berikan dengan memberi energi untuk pemberian itu. Ketika saudara jabat tangan, saya kasih tahu kepada teman-teman saya. Saudara tahu nggak? Ketika saya berjabat tangan, saya katakan terima kasih untuk pelayanan saudara. Itu saya keluarkan dengan hati yang sangat tulus. Saya berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena tanpa mereka saya nggak ada apa-apanya. Dan hasilnya luar biasa saudara. Karena kita memberikan ucapan terima kasih maupun kita memberikan persembahan itu dengan disertai muatan. Ya, saudara mau praktek? Buktikan, ya buktikan. Nanti saudara akan mengalami banyak hal yang aneh-aneh dalam hidup saudara. Kemudian yang kedua, apa yang perlu saudara tabur? Yaitu waktu. Saudara perlu menabur waktu. Mungkin saudara berkata, saya sibuk, gak ada waktu. Saya katakan kalau kita mengikuti apa yang ada di hati kita, sampai kita mati tidak akan mungkin punya waktu untuk Tuhan. Tapi selalu saya mengatakan, perhatikan kata-kata saya saudara. Camkan baik-baik, saya akan ngomong sesuatu, perhatikan. Jika dalam 1 minggu, baik-baik ya, perhatikan ya. Jika dalam 1 minggu saudara tidak beribadah dan hati saudara tetap tenang, berarti saudara punya masalah besar dengan Tuhan. Paham saudara? Harusnya jangankan kok seminggu, terlalu lama saudara. Di tempat kami ada 3 ibadah, ya, ibadah Sabat, ibadah Minggu pagi sore, dan ibadah Rabu. Itu yang umum. Kalau sampai 1 minggu saudara nggak ibadah tenang-tenang saja, itu bukan berarti hatimu penuh damai. Itu damai yang palsu. Karena dunia juga bisa memberi damai. Setuju tidak? Ya. Karena Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Berarti dunia juga bisa memberi damai. Itulah damai yang palsu. Apalagi orang yang berkata, aku nggak usah kebaktian juga ada damai kok di Roma. Itu damai yang palsu, damai yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Berapa lama sih kita ibadah? Paling-paling juga 2 jam. Saudara tidak menabur waktu, saudara akan menyesal ketika kita menjadi tua, karena kita tidak punya apa-apa lagi. Jadi, ayo kita mulai koreksi diri kita sendiri. Apakah saya tenang ketika saya tidak beribadah? Kalau saudara tenang, sekali lagi saudara sedang bermasalah besar dengan Tuhan. Jadikan hari ini adalah hari pertama saudara aktif dengan Bapak Yahweh. Amen. Mungkin selama ini saudara sudah lama tidak ibadah. Saya tidak tahu di tempat ini seperti apa. Ya, mungkin ada di antara saudara yang sudah lama nggak ibadah, tetapi karena dapat undangan dari gembala, ya saya tak datanglah. Mumpung perayaan Sukot, sekaligus tak nonton, misalnya seperti itu. Tapi dengan firman Tuhan ini, buat sebuah komitmen. Tuhan, ini hari pertama aku mau aktif bersama dengan Amin. Ya. Dan perhatikan, saudara betul-betul akan menuai dengan sukacita. Yang ketiga, apa yang saudara perlu tabur? Yaitu tenaga. Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan tentang orang yang diberi 5 talenta, yang diberi 4 talenta, bahkan ada yang diberi cuma 1 talenta saja. Tetapi talenta-talenta itu diminta pertanggungan jawab oleh Tuhan sendiri. Kira-kira kalau Yesus ngomong seperti itu bohong atau tidak kira-kira? Bohong tidak? Saya yakin tidak. Berarti talenta itu bicara bakat kita. Kita punya bakat, tetapi hanya sebagai penonton. Beribadah cuma hanya menghangatkan kursi kehilangan saja. Itu salah.
Ketika saya bertobat, saya mengambil komitmen, Tuhan, saya tidak puas menjadi jemaat biasa. Walaupun pada waktu itu saya masih penuh dengan keminderan. Saya ingat pada waktu ada sebuah persekutuan kaum muda. Ketua kaum muda berkata begini, mari saudara kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan setelah itu nanti saya minta saudara Lukas berdoa. Saudara tahu ketika nama saya disebut, langsung mata saya jadi gelap, saudara. Mampet gitu. Waduh, saya mau ngomong apa? Saudara perhatikan. Saya yang tidak bisa apa-apa, tapi kerinduan saya untuk membalas kasih Tuhan itu kuat sekali. Karena saya menyadari saya sudah diselamatkan dan saya harus membalas apa yang Tuhan berikan kepada saya. Sampai sekarang saya terus berusaha, Tuhan beri saya kemampuan untuk saya bisa menabur tenaga saya untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, apa yang saudara tabur? Yaitu air mata saudara. Air mata yang ditaburkan itu untuk apa? Untuk jiwa-jiwa yang belum datang kepada Bapa Yahweh. Minimal itu keluarga saudara sendiri. Pernahkah kita mengajak mereka, ayo kamu datang ke ibadah di kehilan kami di Jalan Rinjani? Saudara harus berani memberitakan itu. Tangisi orang-orang dekat saudara, tangisi teman-teman saudara yang belum seiman dengan kita. Karena kita semua sudah tahu bahwa hanya di dalam Yahweh kita bisa diselamatkan. Ada ayat yang mengatakan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, Anoki, Anoki, Yahweh wa'ai nibal adai musia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi kalau kita tahu ayat itu, tangisi teman-teman kita, curahkan air mata, tabur air mata saudara. Dan saya percaya saudara akan menuai dengan sukacita. Jadi jangan kita jemu-jemu untuk menabur air mata saudara. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin mereka ada dalam penderitaan? Tabur dengan air mata saudara, dengan doa saudara. Dan yang berikutnya, apa yang perlu kita tabur? Yaitu firman Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu, ketika saya surfing di internet, saya menemukan di sana materi-materi khotbah, tetapi disuruh bayar, saudara. Cuman dicuplik sedikit, ya. Kemudian kalau Anda akan mendapatkan khotbah atau CD khotbah ini lebih lengkap, silahkan kirim uang sekian di rekening ini. Saya bilang, wong khotbah kok dapat gratis, kok disuruh beli, ya. Lalu saya punya tekad, kalau saya bisa khotbah, saya akan bagikan materi khotbah saya secara gratis. Dan saudara tahu, akhirnya Tuhan beri kemampuan untuk saya bisa khotbah, bisa mengajarkan kebenaran firman. Dan itu rutin saya unggah di YouTube, saudara. Beberapa tahun yang lalu kami tabur terus. Perkara orang suka, tidak suka, saya tidak peduli. Saya tabur terus. Saya hanya berprinsip, kalau mereka suka, dia akan terima. Yang tidak suka, mereka akan melupakannya. Buat saya, it's okay, never mind, nggak masalah. Yang penting tabur terus. Dan sekarang saya mulai melihat tuaiannya, saudara. Saya banyak di SMS orang, baik dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dari mancanegara. Bahkan nanti tanggal 13 bulan ini, jadi 2 minggu lagi ya, nggak sampai 2 minggu,
saya akan berangkat ke Swiss, saudara. Itu pun hasil apa? Taburan saya di firman Tuhan. Ada orang yang menerima Yahweh, lalu dia mengundang saya untuk saya bisa memberitakan nama Yahweh. Selama 1 bulan penuh saya akan tinggalkan Indonesia. Saya akan keliling di 4 negara. Pertama saya masuk ke Belanda terlebih dahulu, ke Bandara Schiphol. Dan di sana nanti saya akan berangkat lagi besoknya menuju ke Swiss. Sampai di Swiss kami akan lanjutkan lagi ke Jerman, kemudian ke Perancis, dan kembali lagi ke Belanda sambil menunggu waktu untuk saya pulang ke Indonesia. 1 bulan penuh, saudara. Karena saya menabur dan terus menabur. Saya mendapatkan banyak sekali SMS sampai hari ini. Mereka berkata, aku merasa diberkati dengan firman Tuhan yang Pak Lukas ajarkan. Bahkan belum lama ini ada jemaat dari Jakarta yang kami baptis, saudara. Dia dulunya hanyalah seorang montir diesel. Kalau saudara melihat di YouTube, orang ini sudah bersaksi, namanya Bapak Samuel Supriyanto. Dia hanya montir biasa. Untuk membiayai kuliah dia sulit. Gajinya cuma UMR. Dia sempat berpikir, aduh, kalau saya sampai nanti di usia tua seperti ini bagaimana? Anaknya mau kuliah tidak bisa bayar. Tetapi waktu dia sedang surfing di internet, ternyata dia menemukan materi khotbah saya. Dan dia ikuti pengajarannya. Sekarang dia bersaksi, hidup saya diberkati. Teman-teman saya berkata sepi, 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 tapi saya kebanjiran order, saudara. Dan sekarang ini, hari ini, ya 2 hari yang lalu, orang ini pergi ke Cina. Hari ini masih di Cina, saudara. Dia bilang, saya diberkati karena pengajaran Pak Lukas. Dan saya merasa banyak mujizat yang akan saya terima ketika saya kembali ke Indonesia. Kemarin satu keluarga dibaptis pembaharuan di Kota Magelang, saudara. Dari Jakarta sengaja datang. Dan dari Kalimantan, dari mana-mana, dari Hong Kong, ya dari Taiwan. Ini nanti yang dari Taiwan akan datang. Ya, cuman saya bilang nggak akan ketemu saya karena tanggal 20-an dia datang. Ya, tetapi dia tetap akan datang mau minta baptis pembaharuan. Saya menabur dan sekarang saya baru terus menuai jiwa-jiwa dimenangkan. Saya mungkin sulit untuk memenangkan jiwa di Kota Magelang karena pendeta-pendeta sudah mengindoktrinasi bahwa gereja yang dulu dikenal Alpha Omega sekarang saya ganti dengan Kehilat Aleph Tau, disebut gereja sesat karena memanggil nama Yahweh. Bagi saya it's okay. Tangan manusia bisa menutup, tetapi kalau tangan Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Haleluya. Jadi di Magelang ditutup, tetapi Tuhan buka sampai ke mancanegara. Ini kan kedahsyatan Bapak Yahweh, saudara. Oleh karena itu, ayo jangan kita berhenti, tabur terus, tabur firman Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu, tuayan itu selalu lebih banyak dari apa yang kita tabur. Lalu pertanyaannya, saudara, bagaimana seandainya saya sudah terlanjur menabur keburukan? Saudara pasti akan menuai keburukan juga, karena ada ayat yang mengatakan yang menabur angin dia akan menuai puting beliung, saudara. Kalau saudara menabur keburukan, bagaimana? Saudara pasti tuai atau tidak? Pasti tuai. Tetapi saya punya teks untuk saudara, jangan khawatir. Sekalipun saudara menabur keburukan, tapi tuaian itu akan dihentikan. Saya punya teksnya, saudara.
Saya akan tunjukkan terlebih dahulu contoh orang yang menabur keburukan dan dia menuai sesuatu yang mengerikan. Taburannya satu kali. Saudara ingat Raja Daud? Ya, Raja Daud pernah menabur keburukan. Apa yang dia tabur menurut saudara? Halo? Dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, saudara. Dan yang dia lakukan satu kali, tetapi saya coba untuk memperhatikan baik-baik. Ternyata Daud akhirnya menuai ada 17 tuaian yang Daud alami, yang sempat saya catat, saudara. Ya, dia hanya melakukan kejahatan di situ ya. Dia melakukan perzinahan dengan menipu Uria untuk menutupi dosanya, membunuh orang yang setia kepadanya, mengkhianati percintaannya, atau kepuasan di atas penderitaan orang lain. Daud berusaha untuk menutupinya dengan rapi, tetapi Tuhan memakai Nabi Nathan membongkar keburukannya. Sekarang saudara, saya tunjukkan tuaian Daud, cukup menakutkan, saudara. Yang pertama adalah, ini ada ayat-ayatnya, tapi saya rasa kita nggak perlu baca, saya langsung to the point ya. Peperangan tidak berakhir dari rumah tangga Daud. Saudara bisa lihat dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 18, pasal 20 ayat 13 sampai 26, pasal 21 ayat 15 sampai 22. Yang pertama adalah peperangan tidak berakhir dari rumah tangga Daud. Yang kedua, pemberontakan melawan Daud justru datang dari rumah tangganya sendiri. Ayat-ayatnya saya rasa tidak perlu saya tunjukkan ya. Kemudian gundik-gundiknya Daud ditiduri oleh Absalom. Ya. Yang keempat, masyarakat Israel melecehkan Daud. Itu ada ayatnya semua, saudara. Kemudian anak hasil perzinahannya dengan Batsheba mati. Yang keenam, doa puasanya Daud tidak didengar Tuhan. Yang ketujuh, anak-anak Daud jatuh dalam dosa yang sama, bahkan lebih keji, yaitu apa? Ada Amnon dan Tamar yang adalah kakak beradik melakukan pemerkosaan, saudara. Kemudian yang kedelapan, terjadi pembunuhan anak satu dengan yang lain. Apakah selesai? Belum, masih terus menuai. Absalom melarikan diri ke Raja Gesur, yaitu Talmai. Ya, sama seperti kalau kita melihat menantunya Saddam Hussein pernah melarikan diri ke Yordania, saudara. Dan ketika itu jelas-jelas itu akhirnya mempermalukan keluarga dan mempermalukan negara. Kemudian yang ke-9, Absalom, yang ke-10 ya, terjadi permusuhan antara Daud dengan Absalom yang melarikan diri. Sama seperti menantunya Saddam yang melarikan diri ke Yordania, tetapi waktu itu Saddam bilang, ya sudah kamu pulang, tidak apa-apa, kamu saya ampuni. Begitu menantunya pulang, dibeleh, saudara, dibunuh. Ya, apakah sudah selesai? Belum. Masih ada tuaian lagi, yaitu rakyat membelot. Yang ke-12, sahabat-sahabat Daud juga ikut membelot. Yang ke-13, dikutuki oleh pelayan biasa yang bernama Simei. Kemudian yang ke-14, terbunuhnya anaknya sendiri yang bernama Absalom, dan bersama dengan rakyatnya ada 20.000 orang. Apakah tuaian sudah selesai? Belum, dia masih menuai penderitaan lagi, yaitu terjadi perselisihan dari dan antar suku. Kemudian Daud yang ke-16, Daud kehilangan 10 gundiknya. Dan yang ke-17, munculnya pemberontakan baru oleh anak Daud yang lain yang bernama Adonia. Tuaian selalu lebih besar dari taburan. Oleh karena itu, saudara, ayo kita menabur dengan baik. Sekarang saatnya saudara melihat visi yang terakhir.
yaitu penuaian yang penuh dengan sukacita, bukan penuaian yang penuh penderitaan. Amin. Jadi hari ini ayo kita tabur. Maka tadi sebagai pertanyaan yang terakhir, bagaimana kalau saya sudah menabur keburukan? Sama seperti ketika saudara menabur biji jagung, itu pasti akan tumbuh, kecuali supaya tidak tumbuh dan menjadi dewasa, hari itu biji jagung yang buruk itu harus didukil keluar, buang, baru tidak akan ada tuaian. Amin. Itu hukum loh saudara. Sama seperti di dunia supranatural. Kalau saat ini saudara sudah menabur beberapa waktu yang lalu, menabur keburukan, menabur pemecah belah, menabur kata-kata yang menyakiti orang lain, maka hentikan sekarang taburan saudara. Buat sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sudah menabur ini. Maka di tempat saya, saudara, pada waktu hari raya pendamaian, saya suruh jemaat ya untuk membawa kertas, lalu ditulisi dosa-dosa saudara selama setahun. Ya, tulis di situ. Kemudian kertas itu harus diremet dengan penuh kebencian terhadap dosa, buang ke dalam drum dan dibakar, saudara. Itu menghentikan taburan, saudara. Dan manifestasinya mengerikan, ya, apinya itu bisa macam-macam bentuknya. Waktu setahun yang lalu, apinya waktu difoto membentuk lafaz sesembahan yang lama. Ya. Kemarin ada bentuk gambar setan yang bertanduk. Itu dosa-dosa harus dikumpulkan secara hukum profetik, itu dihancurkan, taburannya diporakkan, dibikin berantakan, saudara. Nah, jadi hari ini ayo kita bikin komitmen buat sebuah pengakuan. Tuhan, saya berbuat dosa ini sebut, saudara. Mungkin saudara berkata, aku ngaku di sini malu. It's okay, nggak apa-apa. Saudara nanti pulang, masuk kamar, akui dosa saudara di kamar saudara. Ya, nanti ibarat seperti saudara dukil taburan yang buruk, dan saudara lakukan sebaliknya, maka saudara akan hidup penuaian yang penuh sukacita. Contoh seperti Zaki. Saudara tahu Zaki? Zaki itu Zakeus, ya. Nama aslinya itu Zaki, ya. Karena jadi Yunani jadi Zakeus, Yesua jadi Yesus, saudara. Ya. Zaki itu menabur keburukan. Apa yang dia tabur? Dia nipu banyak orang. Kepala dirjen pajak ini memeras rakyat, tapi ketika dia ketemu dengan Yesua, dia apa? Perbaiki taburan. Dia katakan, kalau ada orang yang saya gelapkan uangnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu artinya dukil taburan yang buruk, saudara. Coba saudara bayangkan, ketika ada seseorang yang didatangi oleh Zaki, ketok pintu si Zaki ini, orang pasti kaget. Ada kepala dirjen pajak datang nih. Waduh, mati aku. Pasti akan diperes lagi. Orang Zaki bertanya begini, saudara, saya mau tanya, dulu saya kenakan pajak berapa? Saya kena pajak 1 juta. Oke. Hari ini saya akan kembalikan 4 kali lipat. Berarti orang itu dapat berapa? 4 juta. Zaki pergi lagi ke rumah orang lain. Begitu sampai di rumah orang lain, dia tanya, ketok pintu. Orang kaget semua. Wah, kepala dirjen pajak datang sendiri. Wah, bahaya ini. Lalu Zaki bertanya, kamu dulu saya gelapkan uangnya berapa? 10 juta. Baik, saya kembalikan 4 kali lipat. Berarti dapat berapa? 40 juta. Pertanyaan saya, Zaki namanya jadi tenar atau tidak? Tenar. Yang tadinya tukang memeras, sekarang namanya berubah, orang yang murah hati, saudara. Itu kenapa? Karena dia dukil semua itu.
supaya taburan itu selesai sampai di situ. Itu dia memperbaiki citra diri, saudara. Berapa banyak di antara kita ada orang yang dicap, oh orang itu tukang utang. Kenapa? Kok kita tidak menjadi menabur, saudara? Dulu saya ini dikenal sebagai orang yang pelit, saudara. Saya seringkali diejek sama anak pastori, ya. Dia bilang begini, wah kalau pergi sama papi itu wis padang pasir katanya. Saya ingat dulu saya punya pekerja, saudara Wangsul, ya. Saya ajak untuk pelayanan ke Majenang, saudara. Waktu itu saya ngomong sama dia, Sun, nek kamu nanti lapar, kamu ngomong. Ingat loh, kalau kamu tidak ngomong, kamu sendiri yang rugi. Ikuti perut saya, bahaya kamu. Saya sudah biasa tidak makan. Ya. Tapi rupa-rupanya dia ripuh sama saya. Akhirnya di tengah jalan saya lihat ada bangkuang, sudah tahu buah bangkuang. Saya beli buah bangkuang. Saya bilang kamu makan kayak ini. Sampai pulang tak suruh makan bangkuang terus. Saya bilang, dia sampai ngomel-ngomel, dia bilang, wah kalau papi garing katanya, padang pasir. Tapi apakah saya selalu seperti itu? Tidak. Saya pernah dengan istri saya pulang dari puncak, ya, terus sudah kelaparan mau minta makan, saya bilang nanti di sana ada rumah makan. Sampai sana rumah makan ini ya, kok ini nggak ada. Ternyata nggak dapat, akhirnya dia nggak makan, saudara. Orang mau berpandangan apa? Wah, pergi sama Pak Lukas padang pasir. Tapi sekarang kalau pergi sama Pak Lukas itu oase, saudara. Yang pergi sama saya pasti receh makanan. Kenapa? Karena saya bilang kamu makan pergi ke Indomaret, ya. Kamu ngomong tinggal berfirman jadi saya bayar. Akhirnya saya seperti itu untuk memperbaiki citra diri. Nanti kita pergi, Pak. Oh pasti, jangan takut, ya. Saya sudah siapkan duitnya. Ya. Jadi saya ini akhirnya apa? Menabur kebaikan. Jangan sampai citra diri saya padang pasir terus nempel, tidak. Dan saudara tahu, sejak saya mengubah konsep hidup saya diberkati. Walaupun saya sebut hidup pas-pasan, saya pas pingin ke luar negeri, Tuhan siapkan. Saudara tahu, kalau orang dapat undangan ke luar negeri, biasanya orang akan berkata apa? Siapkan tiketnya dong untuk saya, ya, betul kan? Biasa begitu kan? Tapi saya ke luar negeri, saya bayar sendiri, duit pribadi saya. Saya tidak minta duit dari kehilangan, tidak. Saya bayar dari uang pribadi saya. Dan saya tahu bahwa ke luar negeri itu kan dolarnya tinggi, saudara. Ya, euro juga tinggi. Saya katakan, saya lihat di YouTube, wah ternyata hidup di luar negeri ini luar biasa mahalnya. Tapi saya percaya Tuhan pasti sudah cukupi semua di sana. Kenapa? Karena saya berani menabur. Saya akan beda, saya akan menjadi gembala yang berbeda. Pernah ada orang yang undang saya begini, Pak Lukas, nanti pelayan di tempat saya bilang ya, saya sudah mengiyakan. Gak berapa lama dia telepon lagi, Pak Lukas nanti bagaimana ya cara menjemputnya Pak Lukas? Maksud Anda bagaimana? Ya nanti jemputnya pakai mobil apa? Ya, karena biasanya pendeta-pendeta kalau diundang itu pasti minta fasilitas. Saya bilang saya ini orang lapangan. Saudara undang saya, tunggu saja di tempat, saya pasti sampai. Kenapa? Karena Tuhan pasti cukupi saya. Masalah tempat, saya tidur di lantai saja bisa kok. Ya, kasih tikar, glosor di situ, bisa. Kenapa? Saya berpikir saya nginap di hotel bintang 5, bintang 7. Kalau sudah matanya merem ya nggak akan lihat bintang 7, saudara. Yang saya lihat ya gelap hitam, kan begitu. Tidur di lantai juga sama saja. Kalau matanya merem, ya tidak tahu. Ya. Mau
bintang 7, bintang 10 sama saja kalau sudah tidur. Maka saya bilang undang saya, nggak usah pusing, pokoknya saya pasti datang ke tempat itu. Buat saya bisa melayani itu sudah satu kehormatan kok. Nggak perlu harus disanjung-sanjung, saya ini siapa ya. Saya bukan raja. Ada, memang saya melihat ada banyak pendeta-pendeta yang undang harus bintang 5 hotelnya. Yang lebih parah lagi, dulu saya pernah undang pendeta, disurvei dulu soundnya bagaimana, disurvei. Saya bilang Yosua jalan kaki kok, nggak pusing. Rabi Saul dia pelayanan kemana-mana, dia bayar pakai duitnya sendiri. Tapi justru di situ kita melihat betapa hebatnya pelayanan Paulus, saudara. Nah, saya ingin meneladani mereka. Lalu orang berkata, loh, nanti pelayanan Pak Lukas nggak dapat apa-apa. Kalau saya nggak dapat apa-apa di pelayanan itu, Bapak Yahweh sanggup untuk memberkati saya dengan cara yang lain. Ya, itu prinsip saya, saudara. Yang penting saya bisa melayani. Yang penting saya bisa menabur firman. Ya, sekalipun capek. Dulu saya pernah pelayanan ke Manado. Wah, itu pelayanan dari pagi sampai pagi, kita tidur ya bersama istri cuma hanya 3 jam paling tidak. Pelayanan tiap hari. Tapi Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa, saudara. Saya nggak sakit. Saudara dukung doa saja untuk pelayanan saya di Eropa, supaya saya tetap sehat, saya bisa menabur terus firman Tuhan, dan jiwa-jiwa semakin banyak dituai di sana. Sukses besar untuk saudara. Kita tunduk kepala dan